Oke Pak, kita mulai ya Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya di sini Efni Yulia. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Mandailing Natal. Pada kesempatan kali ini saya sebagai coach dan rekan saya Saya Sangkot Martondi sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami kelompok 1 CGP Angkatan 9. Terima kasih. ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dengar-dengar kemarin Bapak mencari saya ya Pak ya. Maaf Pak ya, kemarin saya itu tidak hadir sekolah. Kebetulan ada halangan Pak. Ada apa ya Pak ya? Oh gini Bu, saya mau berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan di kelas saya Bu. Oh baik Pak. Boleh Pak, boleh. Silakan Bapak ceritakan. Waktu kita ada Pak. Ada 20 menit waktu kita untuk berbincang-bincang. Silakan Bapak ceritakan Pak. Ada apa ya Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi gini Bu ceritanya. Di kelas saya ada seorang murid yang suka usil, yang suka jahil sama teman-temannya. Kadang murid ini mengambil pensil kawannya tanpa sepengetahuan kawannya. Kemudian bisa juga dia melemparkan buku-buku kawannya itu tanpa alasan. Jadi pokoknya siswa ini sering melakukan perilaku tidak baik di kelas terhadap teman-temannya. Jadi di sini saya meminta kepada Ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan murid tersebut, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Baiklah Pak, berarti permasalahan Bapak ini berasal dari siswa Bapak yang selalu berbuat jahil kepada temannya sehingga pembelajaran tidak efektif atau mengurangi konsentrasi anak ya Pak ya. Ya, Bu. Memang Pak ya, ya memang Pak kalau kita lihat di sekarang ini memang ada setiap kelas siswa yang jahil Pak. Bukan di sekolah Bapak saja, mungkin saya juga di kelas saya juga begitu Pak. Ada juga itu siswanya yang jahil. Tapi terkadang kalau dinasehati anak-anaknya bisa berubah Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang Bapak inginkan Pak? Yang saya inginkan, Bu, bagaimana kondisi di sekolah, di kelas saya itu pembelajarannya itu bisa berjalan dengan kondusif, aman, kemudian tidak ada siswa yang melakukan perbuatan usil atau jahil. Nah, jadi itu tujuan saya dalam percakapan atau diskusi ini, Bu. Oh iya Pak ya. Dari yang Bapak ceritakan tadi, kondisi itu Pak, kalau kita buatkan ke kondisi ideal, kira-kira pembelajaran Bapak di kelas itu sekarang berada di level berapa Pak? Ya, kalau kondisi ideal itu, Bu, misalnya kondisinya dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi di kelas saya itu, Bu, di posisi 6, Bu. Oh 6 ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak, Bapak ingin mencapai atau meningkatkan kondisinya itu ke level berapa Pak kira-kira? Iya, yang pentingnya, Bu,
naik dia dari posisi 6 itu misalnya ke posisi ke level 8 atau 9, Bu. Iyalah Pak, bagus Pak. Jadi Bapak kira-kira untuk mencapai peningkatan itu usaha apa kira-kira yang akan Bapak terapkan sehingga Bapak bisa menerapkan peningkatan level tersebut Pak? Jadi sudah ada rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Salah satunya dengan eh, membentuk ataupun membuat kesepakatan kelas. Karena kemarin-kemarin kami melakukan pelatihan ataupun workshop tentang pembuatan keyakinan kelas. Dengan pembuatan keyakinan kelas ini, mudah-mudahan keadaan di kelas, pembelajaran di kelas akan berjalan dengan kondusif dan aman, sehingga kelas saya bisa pembelajaran di kelas saya bisa berjalan dengan baik, Bu. Bagus itu Pak. Kebetulan saya juga sudah menerapkan itu Pak. Ketika 2 bulan yang lalu lah Pak, saya juga menerapkan membuat keyakinan kelas itu semua anak berpartisipasi ya Pak ya, ingin menyebutkan apa sih yang harus kita kita yakini di kelas kita ini sebagai keyakinan kelas. Itu bagus itu Pak. Saya mendukung Pak usaha Bapak. Tapi kira-kira Pak ada lagi tidak strategi lain yang akan bisa Bapak terapkan yang lebih nyaman atau yang lebih cepat Pak? Apa kira-kira Pak? Ada lagi, Bu, pemutaran video di dalam kelas tentang peran-peran ataupun sifat-sifat siswa, Bu. Jadi video yang diputar di kelas itu misalnya ada perilaku seorang siswa yang baik, ada perilaku siswa yang disiplin, dan ada juga video yang diputar itu, Bu, video siswa yang sering terlambat sekolah. Jadi dari pemutaran video tersebut, para murid itu, para siswa itu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk, Bu. Oke Pak, bagus bagus juga Pak ya. Terkadang kan kalau siswa itu menonton, dia tahu akibatnya. Ketika kita menjahili teman, begini akibatnya, dia semakin takut Pak. Boleh juga Pak, bagus. Dari 2 strategi ini, kira-kira Pak, mana yang lebih nyaman agar cepat terrealisasikan atau cepat terlaksanakan Pak? Jadi dari 2 pilihan ataupun penyelesaian permasalahan di kelas saya, Bu, saya pilih yang nomor 1 yaitu pembuatan keyakinan kelas, Bu. Karena pembuatan keyakinan kelas ini sudah saya ketahui langkah-langkahnya, Bu. Dan mungkin inilah yang pertama yang akan saya terapkan, yang saya lakukan di kelas saya dalam rangka menyelesaikan permasalahan di kelas saya ini, Bu. Oh, baiklah Pak. Berarti Bapak memilih membuat keyakinan kelas ya Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak strategi Bapak ini. Kemudian kira-kira kapan ya Pak bisa Bapak laksanakan? Ya, kalau untuk pembuatan keyakinan kelas ini, Bu, mungkin besok sudah bisa saya laksanakan di kelas, Bu. Udah bisa besok ya Pak ya, segera lebih cepat lebih Ya, Bu. baik ya Pak. Mudah-mudahan lebih lebih bisa mengamankan kelas yang apa ya Pak, yang tidak tidak apa namanya, yang tidak bersemangat menjadi bersemangat, yang suka jahil sudah tidak jahil lagi ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira dari kegiatan Bapak ini yang ingin membuat keyakinan kelas ini, Bapak
membutuhkan bantuan atau support dari siapa saja, Pak? Oke, Bu. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, Bu, saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, kemudian dari rekan guru apabila nanti ada permasalahan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu dari murid sebagai penyusun kesepakatan kelas dan juga orang tua yang bisa menyampaikan kepada anak-anaknya supaya berperilaku positif, tidak usil di sekolah. Jadi itu yang harus disampaikan para orang tua kepada anak-anaknya sehingga permasalahan di kelas tidak akan terjadi lagi, Bu. Oh iya Pak, bagus Pak ya. Memang sebenarnya Pak, kalau kita di sekolah ini memang butuh peran orang tua Pak, karena kan dengan orang tuanya dia yang paling lama Pak. Kita cuman sebentar. Akan tetapi terkadang orang tua itu Pak tidak tahu dia anaknya yang jahil kalau tidak dikasih tahu, ya kan Pak? Terkadang orang tuanya sibuk ke pasar, pedagang, apalagi kita di kota dekat pasar ya Pak ya. Pagi sudah berangkat kerja, malam pulang, jadi dia tidak tahu aktivitas anaknya seharian. Jadi itu Pak ya, dukungan orang tua itu sangat penting bagi kita sebagai guru ini Pak. Bagus Pak, mantap. Oke Pak, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau apa yang bisa Bapak simpulkan Pak? Di percakapan kita banyak yang saya dapatkan, di mana yang paling penting itu adalah saya dapat menyelesaikan permasalahan kelas saya dengan cara membuat ataupun menyusun keyakinan kelas yang dapat mendisiplinkan, yang dapat mengkondusifkan pembelajaran saya di kelas. Baiklah Pak. Jadi sepertinya kita sudah lama ya Pak berbincang-bincang ini, nggak sadar juga kita waktu berjalan ya Pak. Oke Pak, semangat ya Pak untuk melaksanakan strategi atau usaha-usaha yang ingin Bapak terapkan. Mudah-mudahan Pak kelas Bapak sudah nanti dengan membuat keyakinan kelas atau dengan strategi-strategi lain yang akan Bapak terapkan. Mudah-mudahan kelas Bapak sudah lebih aman walaupun itu berangsur-angsur sedikit demi sedikit Pak. Lebih nyaman, kemudian anak lebih bersemangat lagi untuk belajar. Oke Pak, saya tunggu ya Pak beritanya atau kabar selanjutnya ya Pak. 1 minggu ke depan mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan melanjutkan praktik kucing. Saya Sangkot Martondi sebagai coach dan rekan saya Evni Yulia sebagai kuci. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh ya Bu, kemarin Ibu nelpon saya. Maaf Bu, kebetulan kemarin saya sibuk ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan kepala sekolah. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Iya Pak, ada kemarin saya nyari Bapak karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Pak ke Bapak. Oh, kalau begitu boleh diceritakan Bu, silakan. Saya Iya masih Pak, ya Pak. Begini kita ini Pak ya, banyak waktu. saya melihat di sekolah saya ini minat belajar siswa itu
Kurang Pak, semakin lama semakin merosot. Karena kita tahu kan Pak, bahwasanya sekarang ini sudah zaman canggih, zaman modern. Namun guru-guru di sekolah itu masih menggunakan metode pembelajaran yang lama Pak, seperti metode ceramah, metode penugasan. Jadi saya lihat dengan kondisi yang seperti ini, minat anak untuk belajar itu kurang Pak. Nah, kemudian di sini juga nampaknya guru-guru ini tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Misalnya kami di sini punya Infokus, kemudian laptop juga masing-masing guru ada, karena kan sekarang Pak aplikasi misalnya membuat raport itu harus pakai laptop, jadi masing-masing guru sudah memiliki laptop. Kemudian lingkungan belajar juga luas, bisa lingkungan belajar kan Pak bisa kita jadikan untuk media pembelajaran, misalnya ketika belajar IPA, belajar tumbuhan bisa kita lihat langsung tumbuhannya apa sih, bagian-bagian tumbuhan ini, ini apa manfaatnya, bisa kita terjunkan peserta didik. Atau belajar tentang hewan, alat gerak hewan, bisa juga kita mencari hewan yang ada di sekitar kita. Tapi saya lihat Pak, tidak ada guru-guru yang mau membawa siswanya belajar di luar ruangan misalnya. Padahal itu kan Pak lebih asik lagi kan Pak untuk belajar di luar ruangan. Jadi artinya Pak, guru-guru di sekolah saya ini tidak mau menciptakan perubahan Pak. Nah, mereka hanya mengandalkan metode-metode yang lama, sehingga pembelajaran itu kurang bervariasi Pak, dan siswanya tidak semangat mengikuti pembelajaran, dan minat siswa juga untuk belajar itu kurang. Karena saya rasakan Pak, ketika saya jam kosong, saya disuruh kepala sekolah masuk ke kelas 1, jadi saya membawa media pembelajaran itu seperti Skinote, saya buat huruf-huruf atau suku kata. Mereka paling asik Pak, paling asik ketika dilihatkan gambar atau saya printkan gambar-gambar hewan, kemudian mereka menuliskan nama hewan, dari situ mereka bisa menulis, bisa membaca, mereka lebih bersemangat lagi. Namun guru-guru yang lain kayaknya tidak suka menggunakan seperti itu Pak. Itu permasalahannya Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini saya dapat simpulkan permasalahan Ibu itu adalah permasalahan rekan-rekan guru yang kurang melakukan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Ibu, sehingga minat siswa untuk belajar itu berkurang, Bu ya. Nah, Iya Pak. jadi padahal saya mendengarkan penjelasan dari Ibu, di sekolah Ibu itu guru-gurunya masing-masing sudah mempunyai laptop, sekolah mempunyai proyektor atau Infokus, kemudian guru rekan-rekan Ibu tidak melakukan pembelajaran di luar kelas ataupun di lingkungan sekolah, padahal lingkungan sekolah Ibu sangat mengasihkan untuk dilakukan untuk pembelajaran di luar kelas. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Oh, dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau ide atau mendapatkan perubahan lah Pak, baik itu dalam hal penyampaian materi pembelajaran atau metodenya atau media pembelajarannya Pak. Misalnya Pak, kalau kita sharing dengan teman, kita menemukan ide yang bagus, kita menemukan solusi yang bagus, itu yang saya inginkan Pak. Oke. Jadi pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang bervariasi yang ingin Ibu dapatkan. Jadi kalau misalnya pembelajarannya itu kita buat dari level 1 sampai 10, kira-kira di level mana sekarang posisi
pembelajaran yang diharapkan Ibu? Sekarang kan kalau yang saya rasakan ini Pak, misalnya yang level idealnya itu 1 sampai 5 itu, eh 1 sampai 10 itu sekolah saya ini berada di level 5 Pak. Jadi yang ingin saya ciptakan perubahan ini, eh, bisalah Pak mencapai level 7 atau 8, karena kalau diharapkan nanti mencapai level 10 itu Pak sangat susah sekali. Kenapa susah Pak? Karena di sekolah saya juga banyak yang guru-guru sudah senior, guru-guru yang hampir pensiun. Jadi yang sudah tua itu mungkin minat untuk belajar misalnya untuk di IT Pak, itu masih butuh butuh waktu yang lama lah Pak ya. Jadi dengan strategi yang akan saya ciptakan perubahan di sekolah ini, mudah-mudahan Pak dari level 5 ini sampai ke level 7 atau ke 8 lah Pak bisa diterapkan gitu Pak. Oke, rencana yang luar biasa Bu. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu bisa mencapai level yang Ibu inginkan. Nah, kemudian dari percakapan dari usaha yang sudah Ibu persiapkan, kira-kira ada enggak yang sudah Ibu persiapkan yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah Ibu? Ya Pak. Usaha yang akan saya terapkan ini dari apa namanya Pak, dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya berniat untuk melaksanakan mentoring Pak, kemudian pendampingan individu kepada teman-teman sesama guru di sekolah ini, bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif, misalnya nanti menggunakan video pembelajaran atau menggunakan gambar-gambar, kemudian lingkungan sekolah, atau paling tidaknya Pak menampilkan PPT gitu Pak dalam pembelajaran, itu juga sudah termasuk pembelajaran yang bervariatif juga Pak. Jadi di sini saya berniat untuk melaksanakan mentoring dan pendampingan individu Pak. Oke, rencana yang luar biasa Bu ya. Ada mentoring yang ingin membantu rekan-rekan dalam masalah pembelajaran bervariasi di sekolah. Kemudian ada pendampingan individu, ini juga bertujuan untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah Ibu untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian kira-kira ada nggak strategi lain yang sudah Ibu rencanakan? Dari 2 strategi tadi, usaha tadi, ada lagi Pak yang ingin saya terapkan, yaitu pelatihan Pak, pelatihan atau workshop gitu Pak, bisa saya terapkan juga di sekolah Pak. Jadi sudah ada 3 strategi yang Ibu ingin praktekkan di sekolah Ibu. Kira-kira mana yang akan dipraktekkan dan kapan akan dipraktekkan Bu strategi yang utamanya ini? Yang paling cepat terrealisasi menurut saya ini Pak, yang mentoring Pak. Karena menurut saya mentoring ini bisa memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, kemudian mendorong pilihan yang bijak dan membantu teman untuk membuat sebuah perubahan. Jadi yang saya pilih dari ketiga-tiganya ini, mentoring yang paling cepat terrealisasikan Pak. Kemudian akan saya laksanakan insya Allah besok Pak, karena
lebih cepat, lebih baik, sehingga nanti bisa menciptakan pembelajaran yang lebih disukai anak, Pak, lebih bersemangat. Oke, bagus Bu ya. Nah, jadi setiap kegiatan ataupun rencana itu kita itu tidak terlepas dari yang namanya dukungan. Kira-kira untuk mempraktekkan ataupun mengimplementasikan mentoring ini Bu, kira-kira Ibu butuh dukungan atau support dari siapa saja Bu? Iya Pak, tidak terlepas kita dari pimpinan kita ya Pak. Yang pertama, saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah karena kita butuh dukungan yang atau support yang lebih banyak lagi dari kepala sekolah kita sebagai pimpinan di sekolah ini. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada teman saya di sekolah ini Pak yang mahir sekali IT ini. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman saya ini untuk menciptakan perubahan di sekolah. Seperti dia itu sudah mahir misalnya membuat video-video dari Canva, itu dia bisa Pak. Jadi di sini mentoring saya ini harus berkolaborasi dengan teman sejawat Pak. Oke, baik Bu. Jadi dengan bantuan rekan sejawat dan mentoring, Ibu bisa mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu alami di sekolah Ibu, yaitu para guru yang belum ataupun kurang mempraktekkan pembelajaran bervariasi. Oke Bu, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan ataupun Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Baik Pak, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya mencari solusi agar tercipta perubahan-perubahan di sekolah saya. Kemudian saya bisa sharing dengan Bapak, bisa berbagi praktek baik dengan Bapak, bisa mencari solusi-solusi permasalahan istilahnya Pak. Dari permasalahan kita sudah menemukan ide yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Oke Gitu, Pak. Bu, semoga berhasil. Mudah-mudahan dengan strategi yang Ibu terapkan di sekolah, apa yang Ibu inginkan akan terlaksana dengan baik. Kemudian kalau ada kabar tentang strategi yang Ibu terapkan, saya tunggu kabarnya dari Ibu ya. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sudah mendengarkan curhatan saya Pak. Terima kasih ide-idenya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan strategi ini dengan baik dan lancar Pak. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kami CGP Angkatan 9. Saya Sangkot Martondi dan rekan Dan saya Efni Yulia. Ya, terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Permisi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saling menanggapi dengan refleksi ini ya. Nah, saling menanggapi, saya share screen ya. Jadi ini bahan saling menanggapinya. Silakan Bapak Ibu. Saling menanggapi siapa duluan. Di sini kayaknya ya ada tadi yang kurang sempurna, saling mengakui aja gini di sini ya. Oke. Tidak apa-apa ya. Namanya juga refleksi Bapak Ibu ya. Jadi ganti-gantian ya. 5 menit. Oke, Pak. Oke, permisi Bapak Ibu. Ya, Pak.
Oke, di sini ada pertanyaan refleksi, Bu. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan. Di sini saya mau menjawab, Bu. Percakapan sudah berjalan dengan baik, di mana pertanyaan yang disampaikan oleh coach atau yang dijawab oleh coach sudah berjalan dengan baik, Bu. Jadi itu, Bu. Silakan tanggapannya, Bu. Nggak semuanya dulu Pak, ganti-gantian kita Pak. Oh iya. Kemudian yang Ya, Pak. kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama, menurut saya untuk coach menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan jelas dan rinci. Kemudian untuk coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Yang pertama dengan menentukan jadwal coaching yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua menguasai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang dapat kami lakukan adalah dengan cara belajar menguasai permasalahan yang dihadapi coach dan bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian tuliskan hasil refleksi. Hasil refleksi dari saya adalah setelah melakukan coaching, banyak pengalaman-pengalaman yang didapat, dan coaching itu merupakan salah satu solusi sebuah permasalahan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh coach dalam pembelajaran. Kemudian umpan balik untuk coach. Yang dirasakan coach adalah sangat gugup karena harus menjawab beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa dari coach dan harus mampu mengeluarkan ide untuk menyelesaikan permasalahan coach sendiri tersebut. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dilanjutkan dari refleksi rekan saya. Baik Pak. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri dari latihan coaching pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah sudah terjadinya interaksi antara coach dengan coachee, kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apakah yang masih perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan? Di sini mungkin karena pengalaman pertama melaksanakan coaching itu kami masih perlu belajar yang banyak. Masih banyak kami mendapatkan kesalahan-kesalahan terutama dalam menghilangkan keraguan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Kami masih merasa terkadang ada lagi keraguannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya atau present agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coach. Mungkin di sini juga saya kurang menghadirkan sepenuhnya karena saya masih terbawa-bawa kebetulan
anak saya dalam keadaan sakit, harus dirawat juga di rumah sakit. Jadi saya juga belum sepenuhnya diri saya di sini saya akui, Pak. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki di sini adalah terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksinya di sini saya merasa lega, saya merasa senang, sudah dapat memberanikan diri, percaya diri, bisa coaching dengan teman-teman sejawat. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Umpan baliknya adalah yang pertama, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, kemudian mendapatkan ide-ide, kemudian saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikirkan terus lagi di benak saya karena sudah mendapatkan dukungan dari teman ingin melaksanakan strategi-strategi perubahan di sekolah, kemudian dapat berbagi dengan sesama teman yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Refleksi diri dari kita sudah selesai. Menurut saya tadi disampaikan Bapak Fasil, kita saling menanggapi. Jadi gimana kita lanjutkan dengan saling menanggapi? Yang pertama untuk pertanyaan pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi saya menyampaikan, Bu, yang sudah berjalan selama percakapan adalah pertanyaan yang disampaikan oleh coach, semuanya dijawab baik oleh coach ya. Nah, jadi kira-kira untuk pertanyaan pertama ini bagaimana tanggapan Ibu dari jawaban yang sudah saya berikan, Bu? Memang iya, Pak, benar, pertanyaan dari coach sudah Bapak jawab dengan baik, kemudian sudah terpenuhi lah, Pak, sudah terjawab. Betul, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jawaban saya, Bu, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah untuk coachnya menyampaikan permasalahan dengan yang dihadapi secara jelas dan teliti ataupun rinci, kemudian untuk coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gimana tanggapan Ibu untuk yang nomor 2 ini? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Itu harus bisa kita tingkatkan, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present atau keadaan penuh sebelum dan sesudah melakukan coach? Yang pertama dengan menentukan jadwal, ya, coaching yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua menguasai permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini gimana tanggapan dari Ibu? Kalau menurut saya, Pak, Bapak sudah presentnya sudah bagus, Pak. Karena kita hadir tepat waktu, kemudian saya merasa Bapak hadir penuh, Pak. Oke, terima kasih, Bu, ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, di sini saya menjawab pertanyaan yang nomor 4 ini, Bu, dengan belajar menguasai permasalahan yang dihadapi coach dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa yang dilakukan oleh coach. Jadi ya, untuk nomor 4 ini gimana tanggapan Ibu?
Iya Pak, bagus semua kita harus perbaiki ya Pak, karena namanya saja pemula Pak, baru kali ini kita melaksanakan coaching, harus banyak yang harus kita perbaiki. Kita harus terus berlatih ya Pak. Oke. Menurut saya juga begitu, Bu. Karena ini merupakan yang pertama sekali melakukan coaching, jadi banyak kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, terutama apabila sewaktu kita menjadi coach. Karena coach ini harus mampu memberikan pertanyaan berbobot, menghadirkan menciptakan kehadiran penuh, dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Jadi inilah yang harus kita lakukan dalam proses sebuah coaching, Bu. Iya Pak. Jadi untuk selanjutnya saya yang akan menanggapi hasil refleksi diri yang dibuat itu. Oke Pak, saya tadi sudah menjawab Pak. Nomor 1 itu yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadinya interaksi antara coach dan coachee serta alur tirtanya sudah jelas Pak. Oke. Menurut saya juga sudah sesuai Bu ya, mengenai interaksi antara coach dengan coachnya yang kita lakukan tadi Bu. Jadi sudah saling melakukan di mana coach memberikan pertanyaan dan kemudian coachnya menjawab dan menghadirkan beberapa strategi yang dihadapi coach. Kemudian yang kedua, apakah yang masih perlu diperbaiki? Saya jawab tadi Pak, yang perlu diperbaiki ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Oke Bu. Saya pun begitu Bu, ragu-ragu dalam memberikan pertanyaan karena pertanyaan yang harus kita hadirkan sebagai coach ini Bu, harus menggunakan ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian di samping itu saya merasa gugup karena belum sepenuhnya menguasai permasalahan yang sedang Ibu hadapi tadi. Oke, Pak. Yang ketiga itu menghadirkan diri sepenuhnya atau present agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coach. Namun saya akui saya sekarang ini kondisinya Pak mungkin belum menghadirkan diri sepenuhnya di sini Pak, karena ada sesuatu hal saya harus tadi membawa anak saya ke rumah sakit, kemudian harus dirawat lagi di rumah sakit Pak gitu. Oke. Terima kasih Bu, saya akan menanggapi tentang jawaban Ibu ini. Memang apabila kita melakukan sesuatu kegiatan, apabila ada suatu permasalahan yang terjadi pada diri kita atau keluarga kita, ya sedikit banyaknya konsentrasi kita atau kehadiran penuh kita, kehadiran penuh atau present kita itu akan terganggu. Jadi saya di sini mengucapkan kepada Ibu untuk bersabar, untuk terus merawat anak kita yang sakit. Mudah-mudahan anak kita yang sakit itu segera diberikan kesembuhan, Bu. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Yang keempat itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi di sini kita terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu Pak. Oke. Jadi di sini saya mencoba menanggapi dari jawaban Ibu. Memang betul coaching itu akan menghadirkan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya kehadiran penuh, menggunakan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan mendengarkan rasa. Karena dari coaching ini yang kita praktekkan itu adalah alur cerita. Jadi kita harus
mengeluarkan ataupun menerapkan harus menguasai daripada alur-alur dalam kucing alur kirtan. Permisi Bu Epni, Pak Pak. Sangkot. Boleh kembali ke main room Bapak Ibu kalau udah selesai ya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas waktunya dalam praktek kucing dari kami. Saya Sangkot Martondi dan rekan saya Efni Yulia. Terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.